Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Motoris Kausa. Saya harap teman-teman semua para motoris selalu dalam perlindungan, dalam kesehatan, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, seperti yang teman-teman semua lihat, ini di depan saya ada sebuah unit, satu unit motor Win warna kuning. Ini bukan Win sembarang Win, tapi ini Win Murtad. Nah, kenapa disebut Win Murtad? Nah, di sebelah saya ini ada teman saya yang kemarin saya ajak review buat mereview perbandingan antara Royal Enfield tipe klasik dan bullet. Nah, sekarang saya lagi ajak juga beliau, teman saya ini Bang Raja namanya. Beliau juga yang punya motor ini, dan saya akan mereview, ajak beliau mereview motor ini dan kenapa motor ini suka disebut motor Win Murtad oleh beliau. Nah, teman-teman, tapi sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman semua para motoris untuk selalu mensupport channel Motoris Kausa ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Oke teman-teman semua, langsung aja kita sapa Bang Raja. Halo Bang, kita ketemu lagi nih. Halo Kang. Halo teman-teman motoris semua, senang bisa ketemu lagi dengan Akang dan teman-teman semua. Bang, biar gue dan teman-teman motoris semua ini nggak pada bingung ya, kenapa si kuning ini disebut Win Murtad oleh lu Bang? Ya, jadi sejarahnya saya itu kan sering diajak sama teman-teman buat nge-win nih ke pelosok-pelosok, bahkan ke jalur-jalur yang cukup ekstrim. Sementara saya itu cuma punya win yang standaran, yang orisinilan gitulah. Jadi saya pikir kenapa enggak ngebangun win yang masih bentuk ori, tapi dengan spek yang bisa dibawa buat belusukan. Bahasa Sundanya aprak-aprakan tuh Kang. Ya, belusukan, aprak-aprakan, ya itulah pokoknya. Dan inilah jadi si Murtad si kuning ini. Kalau kita review si kuning ini gimana Bang? Boleh, siap. Oke Bang, langsung aja. Kamera punya lu Bang. Oke Kang, sekarang kita lihat dari jauh dulu. Ini kan akan bisa lihat ya, dan teman-teman bisa lihat juga. Ini kan masih bentuknya masih Win banget nih. Nah, jadi Kang, teman-teman motoris semua, ini Win ini semua saya bangun dari nol. Jadi saya beli bukan dari unit, tapi bener-bener pretelan. Saya beli rangkanya, terus saya beli swing armnya, saya beli tangkinya, juga velgnya itu saya beli. Jadi bukan yang motor yang bodong, motor yang nggak ada surat, terus saya beli, terus saya jadiin model kayak gini, nggak. Tapi bener-bener saya rakit dari nol. Semuanya beli terpisah. Nah, tapi walaupun begitu, walaupun saya beli terpisah, saya tetap pengen mempertahankan bentuk Win-nya. Jadi bentuk-bentuk utamanya itu saya pertahankan model Win. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang saya ganti yang bukan Win, yang membuat motor ini disebut jadi Murtad. Oke, kita lihat dari dekat. Oke, sekarang kita lihat di bagian tangki ya Kang. Bagian tangki ini masih Win banget. Ini masih bentuk Win. Cuman bukan yang ori ya, karena yang ini yang saya beli yang lokal, ini kan bentuknya agak bundar tuh. Nah, kan agak bundar ya kelihatannya. Nah, ini bukan yang ori, tapi bentuknya bentuk ori. Tutup tangki juga model Win. Jok ini masih Win, orinya Win. Cuman saya tambah busanya biar agak sedikit empuk. Jadi agak sedikit lebih tebal. Cover juga masih ya, masih yang Win. Jadi bagian perbodian itu enggak saya ganti, masih mempertahankan bentuk Win-nya. Kita lihat speedometer. Speedometer ini walaupun bukan yang baru ya, bukan yang segar kondisinya, tapi masih ori ini, karena ini masih timbul. Nah, saya pakai yang punya saya yang lama. Nah, ini masih yang bawaan Win. Kalau stang bukan, stang itu saya pakai yang model kayak, nggak tahu saya beli second, katanya sih bekas motor trail katanya, buat motor motor cross juga ya, nggak tahu bekas motor apa. Terus spion. Nah, spion ini juga nggak tahu bekas motor apa, dulu saya punya, saya pakaiin aja. Kayaknya sih ngelihat dari bentuknya sih kayak bekas motor-motor Cina gitu ya, motor-motor buat tricycle gitu ya, yang biasa buat naik sampah kali ya, saya juga nggak tahu. Hand grip bukan yang bawaan Win, tapi yang pakai yang model Bidwell, yang wajib gini biar lebih enak kalau ngegas ke daerah-daerah yang agak ekstrim ya. Terus ini holder itu pakai yang punya Karisma, Terus juga ini holder kiri, ini masih pakai yang Win, tapi yang lokal, karena bentuknya kayak gini ya. Nah, ini yang putih kayak gini, yang kuningnya kayak gini, yang lokal. Nah, segitiga ini saya pakai, ini beli satu set sama shockbreaker ya.
Kalau nggak salah ini punya Tiger, kalau nggak salah. Ini Tiger. Terus ini rak, saya masih pakai yang punya saya yang lama. Dari gudang saya pakein aja. Nggak usah beli yang baru karena ini kan buat motor disiksa. Bermotor disiksa. Jadi saya pakai yang ada, terus kondisi udah karatan gini ya nggak apa-apa lah. Bukan prinsip. Sen depan ini masih pakai yang model Win. Petak gini, yang Stanley. Tapi kayak ini bukan ori ya. Terus juga sama ini yang kanan kiri kupingan ini masih pakai yang original Win. Ini ada reflektornya. Ke depan ini pakai model yang Win lama, yang kecil, biar cakep aja kelihatannya. Cuman bukan yang ori, ini yang pakai yang lokal. Beli waktu itu kalau nggak salah berapa ya, sekitar 400 ribuan lah kalau nggak salah. Karena ini mikanya bagus, bukan kayak yang biasa yang polos gitu. Tapi ini ada salur-salurnya, lebih bagus. Terus kita pindah ke belakang. Pindah ke belakang, ini juga behel belakang ini saya juga pakai yang punya saya. Daripada yang gue di gudang saya pakaiin aja. Masih bagus sih, nggak ada karat, ada sedikit-sedikit gini tapi wajar lah. Overall masih oke. Terus lampu rem masih pakai yang Win, nggak saya ganti pakai yang custom. Karena biar mempertahankan bentuk Winnya, sama kayak lampu depan, lampu belakang juga masih pakai yang Win. Kalau lampu sen ini saya pakai yang Tiger. Nah, dulu itu lampu sennya itu pakai yang kotak yang Win, tapi saya pikir daripada ini yang Tiger yang anggur, lebih baik saya ganti yang pakai yang Tiger, yang original Winnya saya simpan. Bakbor masih pakai yang kaleng. Kalau nggak salah saya beli ori deh, beli ori itu. Terus ini kepetnya juga bukan ori, tapi memang model Win begini. Sideback ya, sideback ini perlu kalau buat jalan-jalan jauh atau buat jalan-jalan yang ke tempat-tempat yang agak ekstrim, ini perlu banget. Nah, ini saya pakai yang saya beli ini, walaupun udah nggak bagus, tapi nggak apa-apa saya beli ini. Waktu saya ngebangun saya beli baru. Terus ini sidebacknya ini saya beli di Pasar Jatayu. Nah, ini penting banget ya teman-teman semua, ya Kang ya. Kalau buat jalan-jalan jauh itu penting banget. Jadi buat nyimpen spare part atau nyimpen jas hujan, nyimpen ya kalau misalnya bawa oleh-oleh ya, buat keluarga dari kampung gitu ya, dari hasil jalan ke kampung kita beli macam-macam lah makanan atau apa yang khas. Taruh di side bag. Ini shockbreakernya, ini saya masih pakai yang Win. Saya sengaja nggak ganti yang model yang lebih gede atau apa nggak, karena saya tadi pengen mempertahankan bentuk Winnya. Nah, ini lampu reflektornya mata kucing. Mata kucing waktu itu saya beli buat ngebangun Honda Grand Bulus nggak salah ya, apa gitu saya lupa. Nah, ini nggak kepake, jadi saya pakein di sini. Sekarang kita lihat ke roda depan. Roda depan ini ban sama velgnya itu saya masih pakai yang Win. Ini pakai yang ring 18, masih pakai yang bawaan Win. Terus ini pakai disc brake. Nah, salah satu request saya waktu ngebangun itu saya pengen pakai motor yang Winnya itu bisa di starter, electric starter, dan ada disc brake-nya. Jadi enak kalau ngerem itu nggak terlalu khawatir lagi, nggak Senin Kemis, ngerem Senin berhentinya Kemis. Kita lihat ke bagian roda belakang ya. Roda belakang ini pakai yang original Honda, cuman bukan Win ya, karena ini ada ketokan apa nih, 17 sekian, ini ada markingnya. Ini bukan original Win, tapi bentuknya masih bentuk Win. Lebarnya juga masih yang standar, yang 300, pakai yang 17. Dan saya juga pakaiin disc brake depan belakang, jadi tanggung. Daripada depan doang, saya ganti depan belakang pakai disc brake. Karena pakai disc brake, jadi saya butuh swing arm yang kotak. Nah, kalau swing arm itu saya pakai yang KZ. Pakai KZ. Nah, ini swing armnya pakai yang KZ. Ini saya ganti karena butuh dudukan buat si disc brake belakang. Saya butuh yang kotak. Ini master sama komplit semua. Saya ganti. Step masih pakai yang Win originalnya. Knalpot juga. Nah, knalpot juga ini bagian penting buat mempertahankan ciri khas Winnya. Jadi saya masih pakai yang Win. Nah, ini yang orinya kalau nggak salah saya pakai, tapi kondisinya juga masih bagus. Tapi nggak saya chrome ulang, biarin aja lah, karena memang buat motor disiksa ini. Gitu. Suara masih oke, masih ngencing-ngencing gitu lah, cering-cering keren. Gitu. Terus ini juga dudukan knalpotnya juga masih yang ori. Nah, Kang, sekarang ini bagian utama yang membuat ini motor ini jadi murtad. Murtadnya ya masih murtad yang bisa dimaafkan lah, masih bisa bertobat ya, karena bentuknya masih ori. Tapi ini mesinnya udah bukan Win, tapi mesinnya saya pakai mesin Karisma. Nah, Karisma
Saya pakai semua itu dari mulai cylinder head sampai ke blok belakang semua. Satu geluntung ini saya ganti pakai yang Karisma. Saya beli kalau nggak salah waktu itu harganya itu berapa ya? 1,5 apa 2 juta gitu, apa 2,5 gitu. Tapi di bawah 3 juta sih. Karbu saya pakai yang KZ. Pakai yang Keihin. Yang KZ tapi ya. Yang KZ ini masih oke banget, enak banget nih tarikannya. Ngisinya enak banget. Nah, cuman karena si karbunya ini pakai yang KZ, ya, kalau pakai yang manifoldnya si Karisma itu nggak cukup, lebih pendek. Jadi ini saya bikin ulang nih. Tapi yang jelas ini lebih tinggi nih, posisinya lebih tinggi. Karena ini pakai yang Karisma, jadi otomatis si leher knalpot itu juga ganti pakai yang Karisma, bukan yang Win. Nah, karena ini pakai yang Karisma, sementara knalpotnya itu pakai yang Win. Jadi ini disambung. Karena konsep awal ngebangun Win ini memang dual purpose, artinya bisa buat sehari-hari dan juga bisa buat ke daerah-daerah yang off-road atau semi off-road lah ya. Jadi spakbor saya pakai yang trail, pakai yang plastik. Tapi karena si blok mesin si Karisma ini lebih panjang, jadi dia mentok si spakbornya ini ke blok mesinnya. Jadi paksa ujungnya saya potong si spakbornya. Engkolan ya, ini masih pakai yang Karisma juga, biar satu set sama ininya, sama mesinnya. Step depannya itu saya pakai yang buat trail yang bisa ada engselnya gitu. Ini aslinya ada gigi-giginya dari besi. Jadi kalau ngegrip kalau pakai sepatu itu enak banget sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat di gear ya. Gear itu depan belakang saya pakai yang custom, pakai yang gede. Jadi lebih enak kalau buat nanjak ke daerah-daerah yang agak ekstrim. Nah, tapi karena ini si swing armnya itu punya KZ, jadi dia lebih tinggi, lebih ngotak gitu. Karena juga nggak kompatibel sama si rangka Winnya ya. Nah, jadi lebih tinggi. Nah, jadi karena dia tuh lebih tinggi, jadi si rantingnya itu dia mentok ke swing arm. Kepaksa diganjel pakai ini, kayaknya bekas timing belt kayaknya. Timing belt mobil kayaknya. Nah, si ganjel rantai ini udah berapa kali dirubah nih Bang. Pertama pakai roller, habis itu pakai kayak teflon, sama-sama juga nggak kuat, akhirnya diganti pakai bekas timing belt ini. Kalau buat standar, yang tengah ini pakai yang Karisma, tapi yang standar samping pakai yang Win. Nah, ini rumah kopling awalnya itu bermasalah, karena waktu itu saya beli yang udah jadi, yang di marketplace, tapi ternyata itu slip terus. Akhirnya beberapa kali diperbaiki nggak bisa-bisa, akhirnya dibawa lagi ke bengkel, dimodif pakai yang ori. Nah, sampai sekarang itu aman, lancar, dan nggak ada masalah. Oke Kang, sekarang kita cobain mesinnya dulu. Kita coba Win pakai starter, gimana asiknya. Ceng, boxer. Nah, sekarang kita lihat di bagian speedometernya. Speedometernya ini istimewa ya, karena ini dipakein indikator buat gear. Karena kan mesinnya gearnya Karisma itu kan dia ke depan terus ya, 1, 2, 3, sampai 4 tuh ke depan terus. Jadi biar nggak bingung, karena kan saya suka ganti-ganti nih dengan kopling yang motor yang manual ya, kopling yang kayak motor Royal Enfield atau motor-motor yang lain, saya suka ganti-ganti. Jadi biar nggak bingung, saya pakein indikator. Sekarang cobain lampu-lampunya, lampu sen tadi klakson udah nyala lancar. Lampu sen nyala semua, lampu gede juga nyala. Ini aman ya, karena udah pakai mesin Karisma, beda sistem kelistrikannya, pakai yang Win itu beda, jadi lebih stabil dari segi kelistrikannya. Nyala semua, aman. Jadi kalau misalnya kemalaman di hutan atau di kampung atau di daerah-daerah terpencil itu nggak perlu khawatir lampunya redup, yang selama ini jadi masalah kalau pakai Win yang orisinil. Lampu rem juga aman, nyala, nggak ada kendala ya. Jadi ini memang motor sudah siap banget pakai buat sehari-hari. Mau dipakai sehari-hari oke, dipakai buat off-road dan oke. Karena ini motor juga dipakai oleh anak saya buat ke kampus, buat kuliah. Jadi sehari-hari dipakai ke kampus, ini aman. Nah itu Kang, kira-kira yang bisa saya review tentang si kuning murtad ini. Oke Bang, thank you banget waktunya buat nge-review si kuning ini. Oke Kang, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Bermanfaat juga terutama buat teman-teman motoris yang nonton. Dan semoga sukses terus buat channel Motoris Kausa ini. Amin, amin. Thank you banyak Bang. Amin, amin, amin.
Oke teman-teman semua, itu tadi review dari Bang Raja tentang si Win Murtad ini. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi ide buat teman-teman motoris semua yang mungkin ingin membangun Win, ingin punya Honda Win. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di channel Motoris Kausa ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat dan lebih inspiratif lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua selalu mensupport channel Motoris Kausa ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Dan saya Ray dari Motoris Kausa pamit undur diri dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, jaga keselamatan. Semoga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semua. Salam roda 2.